Selamat pagi, selamat siang, selamat bergabung bagi kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian di room meeting yang baru. Tadi harus berpindah ke ruangan ini dan harus mematikan uh, laptop sehingga room harus ditutup karena memang tadi roomnya dibuka sejak jam 9. Pak Jenny sudah langsung bergabung dan karena saling menunggu sehingga hampir 1 jam dan keputusannya kita berpindah di ruang rapat dan room meeting di create baru. Terima kasih untuk pengertiannya. Habis tuh kuota 200. Bu Vera tidak perlu bergabung nih. Kita tidak mesti bergabung nih. Oke, saya boleh mulai saja, siapapun yang hadir. Karena nanti terbatas waktu 45 menit. Jadi tadi disampaikan untuk usulan bikin sertifikat, ya tentu. Tiap diskusi terang bikin sertifikat. Nanti kita tanda tangan sertifikat. Supaya ada ya menambah kompetensi kan di situ kita saling memberi dan tentunya ada orang harus juga bikin penghargaan hal tersebut. Silakan langsung mulai saja, nggak usah menunggu terlalu lama, jangan nanti 1 jam lagi habis lagi masa masa 45 menit seharusnya. Semoga nggak putusin. Nanti di panelisnya dipandu dari bidang, nanti kita cuma menyampaikan ataupun sebagai keynote speaker lah, menyampaikan beberapa hal, baru nanti didiskusikan. Tapi yang pertama, ini lebih banyak kalau menurut kita untuk diskusi-diskusi awal, di brainstorming saja dulu. Setelah penjelasan bidang terkait dengan tupoksi, kemudian orang brainstorming. Apa-apa yang menyangkut sub-bidang ini, tupoksinya, kegiatannya apa, selama ini so bikin apa, ke depan kalau bisa ditambahkan kegiatan apa, itu yang orang mau coba gali dari situ. Baru setelah itu, orang juga akan coba lihat kira-kira diskusi atau seminar apa yang bisa ditampilkan di sub-bidang tertentu, gitu. Itu yang orang diskusikan, orang brainstormingkan di situ. Tidak perlu terlalu formal menurut kita, yang penting orang so cakap-cakap, so diskusi-diskusi saja. Gitu. Silakan dari bidang sebagai panelis untuk mengambil alih kegiatan diskusi. Baik Pak Kaban, terima kasih. Kita akan segera mulai diskusi kita hari ini. Dan susunan acaranya pembukaan, saya akan mencoba menjadi hostnya dan sekaligus moderator. Selanjutnya masuk ke diskusi. Pak Kaban sebagai keynote speech akan menyampaikan arahan berkaitan dengan kegiatan hari ini. Yang selanjutnya kami akan memaparkan tupoksi bidang kelembagaan, dan ini akan disampaikan oleh Ibu Kabit dengan topik bedah tupoksi bidang sertifikasi kompetensi dan pengenalan kelembagaan. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya mungkin kita akan perlu dibuka dengan doa dulu. Silakan Pak. Ya, perlu dibuka dengan doa itu. Ya, Pak Jeffrey, minta tolong Penatua. Kita akan berdoa bersama. Sebelum kita mulaikan web kursi ini, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu, kami boleh ada di tempat kerja kami, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan kami bersyukur hari ini ya Bapak, karena bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan hendak melaksanakan web kursi dengan topik bedah tugas pokok dan fungsi. Oleh sebab itu ya Bapak Surgawi, karena Engkaulah segala hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan, berkenanlah kiranya juga Engkau menyertai perjalanan web kursi ini, agar dapat berjalan dengan segala baiknya. Hikmat dan kebijaksanaan Engkau curahkan, baik bagi kami
panitia pelaksana, maupun secara khusus bagi Bapak Kaban yang akan mengikuti diskusi ini, Bapak. Berkati agar pelaksanaan ini boleh jadi dengan hormat dan kemuliaan namamu saja. Ini doa, permohonan syukur kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang itu. Amin. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Kita akan segera mulai saja acara hari ini, dan awal kami persilahkan kepada Pak Kaban selaku keynote speech pada pagi hari ini, siang hari ini, untuk menyampaikan beberapa poin penyampaian. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak acara. Jadi program atau kegiatan kita yang saya canangkan ini dalam kegiatan memasuki era new normal kita tentunya, dan juga dimintakan dari para pimpinan bahwa kita lebih aktif, lebih kritis kalau bahasa Pak Sekprov, untuk melihat kembali tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam beberapa pertemuan, beberapa rapat termasuk kemarin, dalam rapat pimpinan EPRA ditegaskan kembali bahwa Pak Gubernur menyampaikan bahwa kita dalam masa krisis, maka kita harus kritis. Direspon oleh Pak Sekprov bahwa dalam masa krisis kita harus kritis menangani kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Maka setiap perangkat daerah perlu melihat kembali tugas pokok dan fungsinya, dan justru menambah, menggenjot motivasi, dedikasi, dan loyalitas. Kalau bahasanya Pak Wakil Gubernur, orang harus justru masuk gigi 5, masuki era ini. Maka sebagai salah satu hal untuk merespon apa yang disampaikan oleh para pimpinan, saya berpikir bahwa satu kunci keberhasilan kita melaksanakan ada gitu sudah kita tempuh semuanya kan yang ideal, tapi konsep itu sudah ada. Sama seperti kita mendambakan rumah impian ke depan. Tapi ada yang terang impikan itu ada. Kita suka rumah seperti ini, sama dengan artis ini pi rumah. Walaupun topi rumah sekarang baru seperti ini, tapi kita mendambakan seperti itu. Perlahan-lahan ketika pendapatan kita lebih baik, kita mulai merubah, merenovasi, dan lain sebagainya. Sehingga suatu saat, kalau diizinkan, kita punya rumah impian sebagaimana yang kita dambakan. Nah, seperti itu keinginan saya. Jadi, ada sebuah konsep ideal yang kita tuju. Bukan masih angan, memang masih angan-angan, tapi bukan kabur, tapi sudah ada konsepnya. Ketika ditanyakan oleh para pimpinan, ini yang kita tawarkan ke depan. Untuk infrastruktur, saya nilai sudah konsep yang sangat baik. Yang bisa kita tahu dengan konsep ideal yang lain selain infrastruktur. Tenaga kediklatannya, dan lain sebagainya. Sehingga konsep secara umum itu lengkap, bukan cuma infrastruktur, tapi juga sistem kediklatan, tenaga kediklatan yang ideal seperti apa. Jangan ketika kemarin tanyakan berapa kira-kira pegawai ideal Badan Diklat. Kita
belum tahu karena kita belum ada anjap ABK yang pasti, yang terukur. Ketika ditanyakan berapa kira-kira biaya ISPA yang dibutuhkan sesuai dengan program kegiatan, kita juga belum tahu karena kita belum mengukur itu semua. Atau kita punya konsep tentang cara mengukur seperti apa. Nah, itu yang seharusnya mulai kita pikirkan. Kemudian sistem yang sesuai dengan konsep IT sekarang, teknologi informasi yang sudah masuk dalam sistem kediklatan, itu juga harus, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan konsep e-learning, distance learning, corporate university, itu sudah harus kita miliki ketika diminta untuk segera dilaksanakan. Maka mari kita mulai memperbincangkan itu, biarpun hanya sekedar bincang-bincang dulu, tetapi kemudian harus saya minta untuk dituangkan itu dalam bentuk notulen dan direkord. Ini kalau saya lihat disimpan ya, recordingnya ada ini ya. Nanti kemudian kita tayangkan di channel-channel YouTube, bisa kita tayangkan juga di website maupun di media sosial lainnya. Kalau bisa juga nanti kita akan buat podcast untuk kita tampilkan bincang-bincang kita ini, sehingga bisa didengar orang lain dan mereka tahu bahwa kita punya aksi, punya kegiatan yang kita lakukan untuk ke depan. Sehingga siapapun yang nantinya memimpin misalnya lembaga ini, dia tahu bahwa sudah ada arah ke depan. Semuanya, baik infrastruktur, sistem kediklatan, tenaga pengajar, tenaga kediklatan, penyelenggara, dan lain sebagainya, sudah ada dalam bentuk konsensus. Nanti semua ini direkord dan dicatat, kemudian nanti kita buatkan semacam buku atau jurnal ataupun artikel dan sebagainya ya, sehingga semuanya terekam apa yang kita sampaikan, dan tentu berusaha supaya baik mungkin yang kita dapatkan. Tidak perlu terlalu formal, yang penting apa yang dibincang-bincangkan ini bisa menghasilkan konsep ideal yang kita inginkan. Konsep ideal ya, yang harapkan kita dapatkan. Bikin seideal mungkin, secara utopis. Seperti apa subbidang masing-masing itu. Sehingga nanti ketika itu kita tawarkan kepada para pimpinan, kita sudah punya argumentasi, punya database yang banyak dan cukup besar untuk kita sampaikan kepada para pimpinan kita. Itu saja mungkin beberapa hal yang menurut saya perlu kita perbincangkan. Ya. Yang pasti tidak perlu secara formal, bisa kita berbincang-bincang non formal saja juga tidak masalah menurut saya. Yang penting secara substansi kita dapatkan konsep-konsep hal-hal yang kita inginkan untuk perbaikan. Kalau saya bukan menyebutnya perbaikan, penyempurnaan, bahkan kalau bisa menuju kepada lembaga diklat yang ideal seperti apa. Itu saja. Silakan pada teman-teman kalian kita coba cakap-cakap. Kalaupun ini masih belum selesai dalam satu tahapan webkusi, bisa kita lanjutkan ke webkusi berikutnya. Kalau memang ada begitu banyak hal yang bisa kita sampaikan, berikan, kita bagi. Tidak perlu sampai berlarut-larut juga, nanti kita bahas lagi di waktu yang lain. Seperti itu, sehingga ada banyak diskusi yang kita lakukan. Itu saja mungkin. Akan lebih baik kalau teman-teman atau kita sekalian yang berbincang-bincang atau melakukan dialog, sehingga akan lebih banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ya,
Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat, Tuhan berkati. Suara? Itu lah. Oh, kamu lah itu? Iya, nah suara ini. Sudah Pak, kapan selesai si pengantar? Mana yang bidang Marlon? Bidang sertifikasi kompetensi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan memaparkan tupoksi bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan. Kita di sini share ya, kita sama-sama belajar. Karena saya tahu semua kita bukan menunjukkan kepintaran, tetapi kita saling melengkapi. Terima kasih. Baik, sebelum kita lihat tupoksi bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, tentunya kita melihat dari visi presiden ini, karena saya tayangkan begini. Mengapa saya tayangkan begini? Saya ini tergambarkan benang merah mulai dari pusat sampai di daerah. Ini adalah visi presiden yang relevan dengan BPSDM. Memang ada beberapa misi, tapi yang relevan dengan BPSDM ini adalah di misi yang kedua. Misi yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia. Nah, untuk sumber daya manusia itu bagaimana meningkatkan kualitas dan manajemen talenta. Nah, berkaitan penjabaran dari visi presiden, visi dan misi presiden, kita datang di daerah. Apa sih yang menjadi visi Sulut Hebat, visi gubernur, yaitu terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam budaya. Nah, untuk menjabarkan visi ini, kita lihat juga di sini penjabaran dari misi. Mungkin ini yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia ini di 3 misi ini. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumber daya kemaritiman
sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa, memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing, mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing. Nah, dari penjabaran misi ini, apa sih yang akan dibuat oleh BPSDM? Nah, kita masuk di misi di bidang sertifikasi. Seperti kita lihat di penjabarannya ke BPSDM Sulut. Jadi kita lihat dulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Namun sebelumnya mungkin kita mesti mengacu pada visi BPSDM terwujudnya Sulut berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, serta berkepribadian dalam berbudaya melalui penyelesaian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan terdepan di kawasan timur Indonesia. Nah, untuk menjabarkan dari sisi ini, kita lihat tugas dari BPSDM melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Sedangkan fungsinya ini yaitu perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. Ini sesuai dengan Pergub nomor 36 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, untuk menjabarkan ini, kita masuk di bidang tugas pokok dan fungsi bidang, tugas dari bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, yaitu melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antar lembaga. Untuk melaksanakan pengelolaan ini nanti terbagi nanti di sub-sub bidang. Kita lihat di sini fungsi sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan. Nah, di sana ada penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan lembaga sertifikasi, dan yang ketiga, pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Nah, kita berbicara dengan kebijakan teknis, penyusunan kebijakan teknis, tentu kita mengacu dari visi-visi yang saya sudah tadi baca. Apa sih yang akan kita buat? Tentunya untuk pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang, kompetensi, dan sumber belajar. Nah, ketika kita mau menyusun penyusunan kebijakan teknis ini, kita harus mengacu di visi. Nah, kita lihat visi dari Sulawesi Utara, Pak Gubernur, salah satunya visi yang ketiga itu di sektor pariwisata. Nah, ketika kita mau membuat ini, tentunya harus ada kajian-kajian awal sebelum ada kebijakan teknis. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan sertifikasi kompetensi di Pemprov. Nah, seperti kajian apa yang akan menjadi kebutuhan untuk peningkatan kompetensi ASN di Pemprov. Jadi kita mengacu pada misi dari gubernur. Sebenarnya bukan cuma pariwisata, ada juga pertanian untuk
ketahanan pangan dan lain sebagainya. Nah, dari kebutuhan sertifikasi kompetensi tadi tentunya berkaitan dalam penjabaran misi gubernur sampai mengarahkan pada sektor pariwisata. Berbicara, ini saya kasih contoh di sektor pariwisata, satu saja dulu. Sektor pariwisata, nah kita lihat kebutuhan di kelas apa sih yang kita perlukan di sana. Apa yang perlu untuk mendukung sektor pariwisata ini. Lebih lanjut, pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan lingkungan hidup yang ada. Berarti ada dinas lingkungan hidup di situ. Berkaitan dengan pariwisata juga ada kuliner, ada industri kreatif, bagaimana untuk membina UKM untuk membuat souvenir atau komunitas budaya. Nanti dari semua ini sudah terkait beberapa dinas yang ada di situ, yaitu dinas perindustrian, dinas koperasi, dan ini semua bisa menjadi satu bahan kajian. Nah, bahan kajian tentunya sebelum kita akan menjadi bahan kajian ini, tentu kita akan buat rapat mungkin. Kita mengundang stakeholder itu untuk rapat koordinasi di bidang pengembangan pariwisata. Nah, dari situ kita akan masuk di pengelolaan sertifikasi. Pengelolaan sertifikasi. Nah, pengelolaan sertifikasi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi. Nah, tentunya dari lembaga sertifikasi ini, kira-kira kegiatan apa yang berkaitan dengan itu? Bagaimana kapasitas siapa pengelolanya? Kalau di sini mungkin sudah ada LSP, di situ ada pengelola, kalau tidak salah Pak Joro ya, LSP. Ada beberapa. Nah, apakah sudah bagaimana dengan kapasitas? Apa perlu peningkatan kompetensi? Berarti ada usulan untuk pengembangan tenaga pengembang kompetensi. Kemudian, nah itu nanti akan berkaitan dengan bidang pengembangan kompetensi. Kemudian dari sini akan lahir program-program yang terkonek dengan sub-sub lain. Nanti ini dikompilasi dan terkait dengan sub-bidang dari sumber belajar dan pengembangan kompetensi. Dan ini akan jadi satu usulan dari bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan. Selama ini kalau kita lihat perencanaan yang dibuat oleh BPSDM kan cuma copy-paste. Sebenarnya kalau kita ikut jalur ini, kita tahu apa sebenarnya untuk menunjang visi daerah apa yang kita akan buat. Nah itu yang seperti saya tadi jelaskan contoh pariwisata. Sebenarnya ada pertanian juga untuk ketahanan pangan. Nah itu yang akan kita buat nanti sebagai usulan dari BPSDM untuk program-program yang akan kita buat. Karena kita lihat selama ini 5 tahun cuma dia copy paste program itu, padahal sama dengan uji kompetensi untuk P2UPD dan Pamompraja. Sebenarnya kadang-kadang kita kesulitan karena cuma itu dan kadang mungkin sudah ada yang orang boleh mau sertifikasi kompetensi karena semua sertifikasi. Mungkin itu arah pemikiran saya. Baru kalau kita lihat juga misi Pak Gubernur berbicara pertanian dan ketahanan pangan, apalagi di masa pandemi ini, berarti yang perlu dikoordinasikan tentunya dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan. Nanti kita berkomunikasi lagi dengan aspek yang berkaitan dengan itu. Bisa juga dengan aspek-aspek lain. Untuk peningkatan SDM tentunya yang berkompeten dengan peningkatan sumber daya manusia, yaitu
ada di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia daerah, tapi ada juga di lembaga-lembaga diklat vertikal seperti UPTD, pelatihan, pertanian, perkebunan, koperasi. Nah, kalau ketika kita buat rapat dan mengundang mereka, ini akan melahirkan satu kegiatan lagi. Nah, dari yang dijelaskan tadi sudah melahirkan beberapa kegiatan. Dari yang saya jelaskan, dari penyusunan kebijakan teknis, siapa nanti lembaga mana yang berkompeten untuk itu. Tentunya ini akan melahirkan beberapa kegiatan. Kegiatan kajian berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan. Ini sudah melahirkan satu program. Nah, dari dokumen kebijakan teknis terkait sertifikasi kompetensi, nanti dari sini akan muncul kebutuhan-kebutuhan diklat teknis inti terkait kepariwisataan, pertanian, ketahanan pangan. Nah, peningkatan SDM akan dikerjasamakan oleh subjek. Di sini ada tiga subjek, yaitu yang saya sudah jelaskan tadi, bidang sertifikasi. Itu sudah mencakup subbidang sertifikasi kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama, dan tenaga pengembang kompetensi. Nah, dari sini tentu nanti sumber belajar dan kerjasama nanti dia yang akan yang akan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang terkait, yang berhubungan dengan program tersebut, dan akan dieksekusi. Nanti ya ini, ketika sudah melahirkan program-program ini, pelatihan apa yang kita buat, apa yang harus kita lakukan, kajian-kajian yang sudah kita susun, sehingga melahirkan satu program, nah ini nanti dieksekusi oleh bidang teknis inti dan bidang teknis fungsional, BDP output kegiatan. Nah, hasil kebijakan teknis atau rekomendasi diklat teknis inti dan fungsional umum, kebijakan-kebijakan teknis bidang, nah inilah sudah menjadi satu peta jalan, sudah terbuka. Apa yang kita buat sebenarnya selama ini, kita cuma seperti yang saya katakan tadi, copy paste. Tapi kalau kita mengikuti urut-urutan ini, kita mengikuti alur dari ini, kita akan tahu kemana kita akan buat, program apa yang akan kita buat ke depan. Jadi selama 5 tahun ke depan itu kita sudah tahu apa yang akan kita buat. Kalau dalam tahun pertama belum, tentu tahun kedua akan itu sampai memang tuntas kita laksanakan. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Dan untuk sub bidang sumber belajar dan kerjasama akan menjelaskannya secara detail, sehingga ini bisa lebih terarah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vera. Baik, terima kasih Ibu Vera, PLT Kepala Bidang Pengembangan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, yang sudah menyampaikan berkaitan dengan benang merah visi dari Bapak Presiden Jokowi, kemudian kaitannya dengan surut hebat, dan bagaimana BPSDM Sulawesi Utara berkontribusi terhadap pencapaian visi surut hebat dan Indonesia hebat. Ibu Kabit sudah menyampaikan sampai pada subbidang 1 berkaitan dengan sertifikasi kompetensi, karena ini adalah aspek yang krusial berkaitan dengan era sekarang ini, era sertifikasi kompetensi. Beliau sudah memaparkan tentang bagaimana hubungan antara bidang
surut hebat tadi di aspek pariwisata, pertanian, dan aspek-aspek lainnya, menjadikan agak kurang. Ya, ada subbidang yang lainnya, yaitu bidang pengelolaan sumber belajar dan kerjasama. Di sini ada Bapak Regi Peda. Ya, pesilat suara. Ya. Pak, jelaskan apa, Pak? Suaranya nggak ada ini, Pak. Nggak kedengeran. Nggak ada. Audio ini gimana?
So ada gangguan suara ini. Suara. Sementara boleh mau tanggapi juga. Pada mau buat tunggu suara belum? Setuju, Pak. Sementara boleh mau tanggapi dulu. Host, bagaimana? Belum keluar suara itu. Belum. Gimana teman-teman, sudah terdengar?
pinjam headset ini. Ini memang ya sesuai. Nggak dapat dengar suara. Iya, ini loh. Nggak dapat dengar tuh penjelasan dari Pak Maron dan kawan-kawan. Ya, ada gangguan audio ini. Mungkin Pak Kabit sudah pada dengar. Pak Marlon, mohon penjelasan audio ini bagaimana? Suara nggak ada sama sekali. Jadi kurang mau dia tuh gerakan bibir ini. Kok interpretasi sendiri di informasi yang disampaikan. Bos, kurang pakai bahasa apa ini, Bos? Bahasa isyarat, Dang. Pakai bahasa. Begini. Bahasa Tarzan, bahasa Tarzan. Bahasa ingat tuh pita hilang melintang. Mau pakai semafor. Iya. Bahasa SLB luar biasa. Pakai bahasa Tarzan juga ta. Oke, baik. Bisa kedengaran ya? Oke, kita mulai lagi. Saya kembali lagi ke subbidang 3, yaitu pengembangan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi. Subbidang ini ada 2 kata kunci di sana, yaitu pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi. Yang saya katakan tadi, salah satu fungsinya itu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan kelembagaan. Teori yang saya anut kalau berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan ini yaitu ada tulisan dari Fukuyama yang menyatakan institusi adalah ada 3 pilar di sana, yaitu nilai, norma, dan ritual. Kalau berkaitan dengan nilai itu nilai-nilai Pancasila, kemudian kalau norma itu aturan mulai dari undang-undang sampai peraturan gubernur yang menjadi acuan kelembagaan ini untuk mengelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itu yang saya pahami berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan. Nah, berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan ini perlu ada perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis. Berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, karena berkaitan dengan ritual tadi, maka itu menjadi acuan aparatur yang ada di bidang yang ada di BPSDM untuk melaksanakan peran dan fungsinya.
Hal ini yang saya pahami adalah berkaitan dengan standar operasi prosedur atau SOP, kemudian juga ada hal-hal yang lainnya, bagaimana kelembagaan ini akan berperan terhadap pencapaian visi gubernur maupun pencapaian visi dari presiden. Penyusunan kebijakan teknis ini disusun pun berdasarkan kajian-kajian. Sehingga dari fungsi dari subbidang 3 ini bisa mengeluarkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan kajian penyusunan kebijakan teknis melalui kajian-kajian dan juga penyusunan SOP dalam pelaksanaan bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan. Itu fungsi pertama. Fungsi selanjutnya adalah melakukan pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi. Ini sangat berkaitan erat dengan apa yang dilakukan oleh subbidang sertifikasi kompetensi. Setelah tahapan identifikasi kompetensi aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apa-apa saja yang perlu dilakukan, misalnya seperti yang Ibu Vera sampaikan tadi, visi misi gubernur, yaitu salah satunya misalnya aspek pariwisata, karena Sulawesi Utara ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, pertanyaannya, kompetensi di bidang apa untuk menunjang program gubernur tadi yang perlu dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini yang harus dilakukan karena ini skopnya adalah kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi, artinya ini adalah internal di BPSDM. Jadi di sini tenaga pengembang kompetensi ini tentu kalau dari aspek manajerial ada MOT. Yang jadi pertanyaan dari sekian banyak pejabat struktural yang ada di BPSDM, berapa banyak yang sudah mengikuti MOT? Kemudian ada TOC, tenaga pelaksana periklatan. Seluruh staf yang ada di BPSDM ini berapa banyak yang sudah ter-TOC-kan dan berapa banyak yang belum. Ini menjadi peran untuk dilakukan pengembangan kompetensi. Di samping itu ada tenaga pengajar. Tenaga pengajar ini itu Widya Iswara. Ini yang perlu diidentifikasi. Seberapa banyak tenaga Widya Iswara yang memang perannya adalah memberikan pengajaran kepada peserta diklat yang perlu ditingkatkan kompetensinya. Yang perlu ditingkatkan kompetensinya ini, yang apalagi kalau bisa dikorelasikan dengan kebutuhan pencapaian visi misi. Karena sesuai dengan Undang-Undang ASN yang bicara tentang merit system, di sana ada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kemudian kompetensi sosial kultural. Berkaitan dengan kompetensi teknis ini, ada teknis inti, ada teknis fungsional, ada teknis umum. Ini yang menjadi peran daripada subbidang ini, mengidentifikasi semua kebutuhan peningkatan kompetensi internal di BPSDM untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi kompetensi aparatur di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya ada peran ketiga, yaitu menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Ini hal yang normatif saya pikir ya, karena ini sudah peran dari BPSDM melalui bidang sertifikasi kompetensi, dan khususnya saya pikir ini yang perlu disampaikan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara dalam rangka menuju surut hebat dan pencapaian visi Presiden khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia hebat. Ada silahkan, dan kemudian saya akan buka forum diskusi. Silahkan kepada peserta rapat sekalian untuk memberikan tanggapan
hasil diskusi oleh bidang kelembagaan. Mari Pak. Terima kasih ya. Panelis, nih bidang sertifikasi kompetensi kan. Jadi untuk memandu diskusi kita dengan membedah tupoksi, tadi kan sudah disampaikan dari mulai umum sampai dengan teknis. Nah, mari sekarang kita bicara teknisnya saja. Jadi seperti tadi, coba Marlon buka itu yang dari mulai sub bidang 1 misalnya, ya. Sub bidang 1. Kemudian tupoksinya apa tadi? Kita lihat satu persatu. Misalnya melakukan pembinaan. Isi itu apa? Coba buka sub bidang 1 dulu. Ini apa? Sub bidang 1 ini. Opsi pertamanya apa? Pilih ikutin. Melakukan yang ada di dalam situ, bikin serinci mungkin atau masukan-masukan yang selama ini apa, kemudian apakah perlu ada tambahan dari teman-teman yang lain, kasih masukan, kemudian ke depannya juga bisa lakukan apa dari situ, yang pernah apa, satu persatu kan terang bedah seperti itu. Kemudian terang nanti menghasilkan konsep. Lakukan bahan penyusunan kebijakan teknis. Nah, seperti apa itu? Rencana sertifikasi kompetensi. Kompetensi apa saja? Tadi sudah disampaikan, kompetensi Satpol PP, kompetensi pemadam kebakaran misalnya atau apa. Semua itu sebanyak mungkin kalau memang dia jadi rumpun apa, hingga nanti kemudian di situ isinya apa, apakah orang bisa studi banding, orang bisa magang, orang bisa apa, itu orang cari tahu itu, kemudian orang diskusikan bersama. Makanya tadi jadi supaya ada arah, jadi kita buka satu persatu dari tupoksi yang ada. Kemudian apakah tupoksi itu relevan atau tidak, bisa kita usulkan ke biro organisasi misalnya. Atau ada yang kurang dari tupoksi, butuh satu kegiatan lagi misalnya. Itu juga orang bisa usulkan. Apakah kelebihan atau tumpang tindih dengan bidang lain, itu yang orang mau bahas. Tapi supaya arah pembahasan jelas, itu orang bedah satu persatu dari situ. Selama ini sudah seperti apa, kalau ada masukan dari teman-teman lain, mungkin isinya, kegiatannya apa lagi yang perlu terang tambahkan, terang lakukan ke depan. Jadi yang sudah dilakukan dan apa kira-kira yang perlu lagi diisi atau ditambahkan. Kemudian nanti dicatat. Begitupun dengan sub bidang 2, sub bidang 3, sehingga nantinya kita punya konsep yang jelas ke depan seperti apa. Kemudian nantinya dari sub bidang 1 setelah di brainstorming, dirinci sampai detail kegiatannya, kemudian tema apa yang bisa terangkat jadi sebuah diskusi atau sebuah seminar ke depan di sub bidang 1, baru di sub bidang 2, sub bidang 3, begitu. Walaupun nanti terang jadwalkan di berikut, tapi terus temukan tema untuk terang bahas, terang temukan lagi dan lain sebagainya. Itu seperti itu mungkin menurut kita tambahan, nanti tolong dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, terima kasih. Baik Pak. Terima kasih untuk tambahan-tambahannya. Silakan, mungkin ada peserta diskusi yang lainnya ingin memberikan tanggapan. Boleh, Pak Marlon. Silakan Pak, silakan. Begini, barangkali kita harus lebih mendalami mengenai tupoksi dari masing-masing bidang.
Karena kalau kita tidak membatasi diri sampai seberapa jauh tupoksi bidang, kita akan intervensi masuk-masuk ke wilayah teritorial bidang lain. Nah, barangkali yang menjadi pokok daripada bidangnya Pak Marlon itu sertifikasi kelembagaan maupun akreditasi kompetensi. Itu saja, kita putar-putar di situ. Objeknya yang mana? Objek bukan peserta, tetapi yang mau ditingkatkan kompetensinya itu para mungkin pengajar BI, gitu. Jadi ada kompetensi lah BI mengenai berbagai bidang. Kedua mengenai berkaitan dengan visi misi. Barangkali mungkin kita diajak untuk menunjang visi misi Pemprov, antara lain ke pariwisataan dan yang sebagainya. Tentunya yang harus dikejar oleh bidang ini, kelembagaan, itu mengejar akreditasinya. Akreditasinya. Yang berkaitan tentunya dengan akreditasi itu harus dikejar oleh bidang ini, dikembangkan oleh bidang ini. Jadi program dan kegiatan yang diusulkan berkaitan dengan itu, dengan akreditasi maupun pengembangan kompetensi para pengembang, para pengajar. Nah, tetapi kalau di bidang misalnya teknis inti, itu berkaitan juga salah satu tupoksi daripada melaksanakan pembelajaran punya program dan kegiatan yang barangkali bisa ada koordinasi mengenai kurikulum, kira-kira mengenai tenaga pengajar, dan kira-kira mengenai apakah ini sudah terakreditasi atau belum. Jadi jangan masuk terlalu jauh ke teritorial bidang. Cukup membatasi diri hanya di pengemban, misalnya tenaga pengajar, atau meningkatkan akreditasi mengenai bidang itu, atau misalnya sertifikasi. Itu bidang teritorialnya dari kelembagaan. Tetapi sudah masuk ke teritorial bidang-bidang teknis yang lain, itu mohon dijaga agar supaya ada batas garis demarkasi yang jelas antara tupoksi bidang dan tupoksi kelembagaan dan bidang-bidang lain, termasuk bidang manajerial. Barangkali demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dhani. Tanggapan berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh bidang sertifikasi kompetensi dan kelembagaan. Mungkin Ibu Vera bisa memberikan tanggapan berkaitan pertanyaan dari Pak Dhani. Silakan. Pak, izin Pak. Kalau boleh tiga pertanyaan baru ditanggapi Pak supaya karena animo pertanyaannya ini tidak seperti seminar dan lain sebagainya yang langsung kelihatan angkat tangan semua. Jadi saya berpikir agar tidak miss, langsung saja mungkin dijawab Pak, pertanyaan. mungkin begini Pak, karena saya ada sangkut pautnya dengan Pak Dhani Pak. Saya juga ingin menanggapi
Baiklah, kalau memang seperti itu, saya beri kesempatan kepada Ibu Nova untuk memberikan pertanyaannya. Setelah itu, Ibu Vera akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Pak Dani dan Bu Nova Sintani. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Seperti yang tadi Pak Dani katakan, saya juga mau sama dengan Ibu Vera bilang, kita di sini kan belajar sama-sama, bukan menggurui. Vera mengatakan kami dari bidang perencanaan, kami dari subbagian perencanaan, copy paste program dan kegiatan. Saya sudah 2 kali duduk di perencanaan. Pertama kali saya duduk di perencanaan 2017 Januari sampai dengan 2019. Yang saya pengalaman 1 tahun menyusun anggaran untuk tahun depannya atau untuk perubahan, kami selalu minta masukan dari bidang. Perencanaan sendiri. Tapi bidang pun sebetulnya tidak merespon. Jadi kalau misalnya Ibu bilang kami dari perencanaan copy paste ke program, karena tidak ada respon dari bidang, maka kami menganggap penting kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kami menginput kegiatan itu. Jadi tolonglah jangan perencanaan selalu disalahkan, gitu loh. Karena kami juga perencanaan kerja, bukan cuma asal, ya begitulah. Demikian. Ya. Marlon boleh. Mema? Ada lagi nih, Chat. Ini kalau disemprot boleh. Bentar. Baik. Kita batasi. Mohon maaf saya sampaikan tidak ini orang saling belajar, saling menguatkan, saling alur dari tugas dan tanggung jawab di bidang ini berjalan dengan bagus. Yang di bidang-bidang itu enak sekali, bidang-bidang yang melaksanakan kegiatan khususnya untuk diklat, menyelenggarakan diklat. Saya kemarin bertanya ke Kabid Pak Sambur, dasar apa sebetulnya sehingga Pak Sambur melaksanakan diklat pariwisata kemarin? Oh, cuma karena menjawab tuh kebutuhan. Nah, harusnya orang tidak boleh seperti itu. Ada kajian, setahu kita ada analisa kebutuhan diklat, ada AKD. Ya, sehingga boleh ketika ini dia teramu bagus, ya karena ini juga dapur, nak susah juga untuk ke perencanaan juga nak susah melaksanakan ini. Karena sudah ada, oh ternyata hasil analisa kebutuhan diklat ini untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang harus dilaksanakan. Tinggal menyampaikan itu dan meneruskan ke perencanaan. Begitu lagi yang di bidang-bidang. Nah susah-susah tuh di bidang-bidang mau cari kegiatan, baik di fungsional, teknis fungsional maupun di inti. Orang berpikir susah apa kira-kira nih diklat yang orang mesti. Sebetulnya orang bahas bersama. Ada analisa kebutuhan diklat itu. Ya,
jadi enak gitu. Kemudian kaitan dengan sertifikasi kompetisi, saya pikir juga nanti saya lihat tadi ada Pak Joro yang sudah bersiap-siap. Terus ada LSP, ada lembaga sertifikasi apa. Jadi sebetulnya terlihat di sini fungsi dan tugas dari LSP ini, dan belum pernah, dan apakah tidak difungsikan atau memang karena, saya mohon maaf, apakah ini mati suri? Ya, jadi inilah kaitan dengan kegiatan-kegiatan dan uraian tugas dari bidang ini, saya justru sangat mensupport sebetulnya agar supaya mari sama-sama sehingga bidang-bidang yang melaksanakan tugas. Mungkin kalau di bidang manajerial, orang tinggal melihat ada kemudahan sedikit. Berapa tuh kebutuhan diklat kepemimpinan, diklat 3 PIM 4 yang kalau mau dilihat dari data berapa yang belum dan berapa yang sudah. Dan yang mana yang potensi masih bisa diikutkan dalam diklat kepemimpinan tingkat 4, mana yang bisa dan ini sesuai dengan perencanaan. Saya kira yang simple Joko, nggak usah terlalu berbelit-belit, terlalu panjang, sehingga orang ada satu pemahaman untuk membedani bidang ini. Dan saya justru sangat mendukung, kalau boleh, apalagi yang menjawab apa yang disampaikan Pak Kaban, dibagi tuh tenaga-tenaga yang hebat-hebat dari Widya Isma, orang bangun sama-sama nih BPSDMD. Saya kira demikian, Pak Marlon, makasih. Jelas Pak Karang, atau kita akan selanjutnya terkait dengan bidang sebagai asesor. Nah, jadi bukan lagi LSP karena sudah ada penegasan hari ini tahun 2018 kalau tidak salah bahwa kegiatan atau kegiatan fiksi itu sudah melebihi bidang karena dan mari kita dulu bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Joro. Mohon maaf, ini saya harus mengontrol ruang diskusi ini. Apa? Iya. Saya akan memberikan di bawahnya kepada halo. Ya, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada Kepala Badan untuk menanggapi aspek ini karena saya melihat cukup melebar ini apa yang disampaikan oleh Pak Dani, kemudian juga Ibu Nova Sintani, selanjutnya ada Pak Jemi Mema tadi. Setelah itu Ibu Kabit akan menambahkan. Silakan Pak. Ya, baik, makasih host. Ya. Karena Pak Marlon sebagai host, ini tolong yang lain nanti mendengarkan host dulu. Kalau tidak diizinkan menyampaikan supaya tidak crowded, tidak tumpang tindih. Nanti host juga bisa mengambil alih, kan ada fungsi host di situ, bisa langsung unmute semua yang kalau misalnya belum diperkenankan masuk. Ya, host bisa unmute karena kan host ada sebagai admin juga bisa langsung unmute ya, supaya orang pembicaraan dan itu bisa lancar. Tapi secara dinamika saya apresiasi, saya
senang sekali pembicaraannya sangat dinamis terkait dengan diskusi kita hari ini. Hanya betul tadi dikatakan Pak Marlon, sudah terlalu jauh melebar dari apa yang kita arahkan dari awal. Jadi maksud saya kita melakukan diskusi saat ini adalah melakukan brainstorming ya, brainstorming dari bidang yang saat ini adalah kelembagaan. Artinya kita membedah tugas pokok dan fungsi. Kemudian kita tidak perlu berdebat terkait kekurangan, terkait dengan hal yang sudah dilakukan di waktu-waktu yang lalu. Itu menjadi pembelajaran yang baik saja, menjadi subbidang. Tadi saya katakan kita mulai dari subbidang 1. Makanya kita bikin arahan, kita bedah tupoksi bidang lewat Pergub yang sudah dikeluarkan. Misalnya subbidang 1, tupoksi pertama, melaksanakan apa misalnya, pembinaan, ditambahkan kegiatan lain dan lain sebagainya, sehingga kita punya begitu banyak referensi yang bisa kita tawarkan sebagai kegiatan baru ke depan yang bisa menghasilkan anggaran-anggaran dan lain sebagainya. Masalah yang lalu sudah terjadi itu hal-hal yang perlu kita perbaiki, tetapi bukan menjadi perdebatan di sini. Tidak perlu saling menyalahkan ke bidang-bidang yang lain, walaupun itu masukan yang bagus, tidak apa-apa, tetapi saat ini kita tidak perlu berdebat itu. Nanti kita buat seminar untuk berdebat itu. Kita ambil tema, misalnya LSP, kemudian kita berdebat di situ, di dalam seminar. Tapi saat ini kita brainstorming, kita mengeluarkan ide-ide kita untuk memberikan masukan kepada bidang sertifikasi. Akan lebih baik ditambahkan kegiatan-kegiatan seperti apa. Atau kegiatan ini seperti tadi Pak Dhani bilang, so lewat batas, kurangi atau tidak perlu, karena ini masuk di ranah bidang teknik inti. Seperti itu masukannya, tapi bukan kemudian kita menyalahkan atau menyerang bidang kelembagaan. Tapi kita bedah satu persatu, supaya kita menghasilkan kegiatan yang ideal di subbidang kelembagaan. Tadi kan banyak masuk upaya bagus ini bidang kelembagaan yang merupakan dapur ini. Nah, orang kasih tahu baking menu, jangan cuma nasi goreng hari-hari ngoni, bahasanya copy paste tadi. Tapi ngoni baking juga woku, baking apa, itu orang kasih tahu. Orang sampaikan sebanyak mungkin. Sehingga ke depan bidang kelembagaan ini sangat menggeliat, sangat memang terlihat agresifnya. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan seperti apa. Bagusnya seperti tadi. Betul itu Pak Jemik bilang. Jadi sebelum melakukan diklat, direncanakan lewat apa? Lewat AKD. Nah, buat AKD yang bagus itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian sebagai apa kegiatan lain itu orang kasih masukan. Judul untuk seminar berikut orang berdebat. Mari orang berdebat ketika orang lakukan seminar. Nah, itu misalnya orang bahas LSP tadi katakan Pak Joro. Atau sekarang bahasanya bukan LSP Pak. So LSPDN ya. Maka sertifikasi pemerintahan dalam negeri ya, tidak salah. Itu apakah keperluannya seperti itu ataukah dia harus melekat di bidang sertifikasi atau berdiri sendiri, berada di bawah langsung seperti apa? Yang sepengetahuan saya LSP itu tidak di bawah bidang. Dia berdiri sendiri independen. Bahkan sebenarnya tidak di BPSDM juga bisa. Hanya didapatkan, dia diletakkan di BPSDM atau di Badan Diklat. Dan sebagai PPTK-nya ditaruh di bidang sertifikasi gitu. Tetapi secara kelembagaan dia berdiri sendiri sebenarnya. Jadi tidak ada tadi Pak Joro bilang istilahnya ada dua matahari, tidak. Cuman untuk hal-hal teknis, masalah anggaran itu diletakkan di situ. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Tapi nanti kita coba bedah di seminar tertentu misalnya. Perlunya
LSPPDN atau pengembangan LSPPDN seperti apa. Di situ kita berdebat. Kita adakan pembicaraan. Tapi dalam web diskusi ini, apalagi web diskusi awal, yang secara dinamikanya sangat baik, kita berikan masukan kepada bidang. Bagus ke depan seperti ini. Orang tambahkan kegiatan-kegiatan baru. Jangan takut untuk membuat kegiatan baru, itu maksud saya. Buat kode rekening baru. Kalau itu memang untuk kebaikan BPSDM. Mungkin teman-teman di WI atau di Kasubag atau Kabid punya referensi dari BPSDM di Jawa Barat, TT, atau lain sebagainya, atau Gorontalo. Nah, itu yang terkait bidang sertifikasi kelembagaannya seperti ini. Dulu bikin kegiatan ABCDE. Itu masuk di mana? Di menambah kekayaan ataupun referensi dari bidang ini. Atau memang salah dorong bikin ini pergub ini, tupoksinya ini melebar, harus dikurangi. Nah, itu terang juga sampaikan, terang rekam, kemudian nanti terang sampaikan kepada biro organisasi untuk berubah atau untuk tambahkan. Itu maksud saya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang sudah lewat. Lihat itu yang jadi yang lalu, mau bagus atau mau buruk, yang pasti sudah terjadi. Ingat, orang tidak perlu perdebatkan. Yang orang perlu berdiskusi adalah apa-apa yang perlu sehingga sub bidang A1, sub bidang 2, sub bidang 3 itu menjadi optimal. Kita orang bicara optimalisasi ini. Mana yang masih kurang? Atau so bagus selama ini? Nggak apa-apa kalau memang so bagus. Yang kurang misalnya tinggal tenaganya. Tapi secara sistemnya so bagus. Orang tinggal butuh misalnya operatornya situ, apakah butuh programmer di situ, ataukah butuh peneliti di situ, ataukah butuh perencana di situ. Tapi secara sistemnya so bagus misalnya. Nanti orang kekurangannya adalah sumber daya manusianya. Nah, itu orang catat. Nanti orang akan bikin permintaan ke BKD. Seperti itu. Jadi tidak perlu orang perdebatkan hal-hal yang tersalah ataupun yang di masa yang lalu. Sekarang orang lihat kekurangannya apa, tapi orang catat. Kalau so bagus, menurut teman-teman so bagus, ya sudah. Orang bikin itu dalam sebuah konsep kelembagaan, bidang kelembagaan itu ini, orang konsepkan dan masukkan. Pada saya nanti orang akan susun kembali sebagai sebuah konsep diklat ke depan. Apakah diklat yang berdasarkan standarisasi yang kita inginkan, standarisasi yang sangat baik, sudah seperti kelembagaan yang sekarang? Nah, itu yang kita berikan masukan. Ataukah lebih bagus seperti apa, tambahkan di persub bidang, makanya kita masuk persub bidang. Nggak usah merasa inferior ya, sub bidang yang mau menjelaskan, nggak perlu takut. Ini yang Anda bikin sekarang, tapi tupoksi itu ini. Teman-teman memasukkan apa? Begitu. Tapi jangan juga menyerang sub bidang yang sementara menjadi panelis. Karena berikut teman-teman sendiri jadi panelis juga. Jadi justru menerima masukan. Kalau sudah tidak ada yang perlu dimasukkan, ya sudah, orang tutup pembicaraan kita. Tapi kalau misalnya hari ini kita cuma membahas sub bidang 1, nggak apa-apa. Nanti diskusi berikut sub bidang 2. Nanti diskusi berikut orang diskusikan diklat-diklat apa di sub bidang 1. Begitu, orang mikir bertahap. Tapi kalau hari ini bisa orang bedah sub bidang 1, sub bidang 2, sub bidang 3, nggak apa-apa, lebih bagus. Jangan terbicara juga terlalu umum-umum. Langsung masuk ke sub-sub bidang saja menurut saya. Nah, itu mungkin teman-teman saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Kaban untuk pencerahannya, dan saya beri kesempatan untuk Ibu Kabid untuk menambahkan mungkin berkaitan dengan tanggapan kawan-kawan tadi. Tapi satu hal yang perlu diapresiasi bahwa Pak Kaban sudah memberikan arahan. Ini bukan waktu kita untuk saling menyalahkan. Ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk melihat idealnya seperti apa sebenarnya ke depan, dan mari kita bersama-sama membenahi ini untuk BPSDM yang lebih baik ke depan. Silakan Ibu Kabid. Di-unmute dulu.
keluar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti apa yang sudah diarahkan oleh Pak Kaban, saya sangat berterima kasih. Bahwa kita tidak perlu berdebat lagi. Kan dari awal ketika ini mau akan dipaparkan, saya sudah mengatakan bahwa kita semua belajar di sini, kita saling melengkapi. Karena memang juga ketika saya pemaparan, saya baru belajar memahami, oh sebenarnya begini DP alur, begini, tapi itu bukan pokok itu tidak sempurna. Tapi inilah wujud dari diskusi kita hari ini, supaya kita saling melengkapi. Jadi Pak Dani tadi, Pak Dani ada kasih masukan bahwa sebenarnya ketika kita mau angkat satu program, seperti awal saya katakan, kita perlu kajian-kajian. Terus kita akan lihat di situ lembaga mana yang berkompeten dengan ini, lembaga untuk sertifikasi kompetensi. Kalau kita sudah mengikuti alur-alur ini, tentunya diklat yang seperti pernah dilakukan diklat pariwisata, kita tidak susah lagi untuk mendapat akreditasi, karena akreditasi pelatihan, karena kita sudah mengikuti kajian-kajian. Jadi tidak asal angkat kita diklat ini, tapi di kajian-kajian untuk mendukung kegiatan itu tidak ada. Makanya saya jelaskan tadi, sebelum itu kita perlu kajian-kajian, kita undang stakeholder yang terkait dengan kegiatan itu, kemudian kita buat satu perumusan kebijakan, dan dari itu baru kita angkat satu program. Kira-kira begitu Pak Dani. Kemudian dengan Ibu Nova, saya tidak bermaksud menyerang perencanaan, walaupun tadi saya sempat singgung perencanaan, tetapi bukan singgung bidangnya, tetapi saya ternyata kita ketika melakukan ini kita tidak salah dalam perencanaan. Usulan-usulan yang kita angkat, kita tidak copy paste, kita ternyata setelah kita ikut tahapan ini, kita melahirkan satu perencanaan yang matang, yang mendukung apa yang menjadi visi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi itu bukan berarti saya menyalahkan perencanaan yang sudah dilakukan teman-teman lain, tidak seperti itu. Hanya tadi saya sangat tekankan sebelum mulai, buat kita mari kita saling melengkapi dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang untuk Pak Jimmy Mak, saya sangat berterima kasih. Kalau saya tadi sebagian sih putus-putus, jadi saya menangkap penggal-penggal, tetapi dari masukan yang Pak Jimmy Mak katakan itu, ternyata Pak Jimmy Mak angkat apa yang kita bicarakan tadi, dan saya merasa Pak Jimmy setuju dengan apa yang kita paparkan tadi. Sampai gitu Pak Jimmy. Setuju. Sama. Oke. Demikian yang dapat saya jelaskan di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kabid. Saya akan buka satu sesi lagi, mungkin ada tanggapan dari teman-teman.
Silakan bisa menggunakan kolom chat atau raise hand dan saya akan memberikan kesempatan. Silakan. Waktu kita saat ini sudah menunjukkan pukul 12:01. Jika sudah tidak ada yang akan bertanya, saya akan mencoba merangkum dalam catatan-catatan kritis hasil diskusi hari ini dan akan dibuatkan laporan khusus kepada Kaban tentang aktivitas hari ini. Dan semoga ya ada Pak Sambur. Silakan Pak Sambur. Oke, terima kasih Pak Marlon. Ya, apresiasi untuk bidang sertifikasi dan kompetensi dan pengembangan kelembagaan yang telah memberi penjelasan sehingga kami bertambah wawasan tentang bidang ini. Jadi setelah penjelasan ternyata bahwa kita sinergi, kita tidak bisa terpisah di dalam melaksanakan program kegiatan. Ini untuk penguatan kelembagaan BPSDMJ. Nah, ke depan bidang saya pengembangan inti akan bekerja sama. Misalnya kami melakukan kegiatan diklat teknis inti di bidang kearsipan misalnya, ya, di bidang kearsipan. Kami melaksanakan diklat kearsipan dan untuk pelaksanaan uji kompetensi ini akan dilakukan oleh bidang kelembagaan. Jadi hasil diklat teknis jadi uji kompetensi di bidang mana? Nah, di bidang sertifikasi dan kompetensi pengelolaan kelembagaan. Jadi kalau mau buat program ke depan, jadi kita akan duduk bersama diklat apa yang akan dilakukan oleh diklat teknis inti, pengembangan kompetensi inti. Nah, itu akan berhubungan dengan uji kompetensi supaya alurnya bisa terlihat hasilnya. Jadi kami melakukan diklat di bidang kompetensi pengelolaan kelembagaan, membuat uji kompetensinya. Karena selama ini kan anggaran kali lalu tidak digunakan untuk uji kompetensi karena mau dicari ASN mana atau SPD mana yang mau diuji kompetensinya. Sekarang dengan penjelasan yang sudah disampaikan, oh berarti kami bidang kompetensi inti melaksanakan diklat, bidang sertifikasi kompetensi uji kompetensinya. Saya kira seperti itu Pak Marlon. Baik Pak, terima kasih untuk tanggapannya. Silakan, mungkin ada yang lain. Saya Pak, langsung ke Kabit saja ya. Mohon maaf Pak Kabit, Kaban mohon izin. Halo? Ya, silakan Pak. Ke Ibu Vera, ke Kabit Kelembagaan. Jadi alangkah baiknya kalau sudah ada database, misalnya kearsipan, atau Pol PP, atau pariwisata, atau apa, sudah ada database. Jadi bidang tinggal memilih, kan? Oh, kita akan tahun depan kita akan melaksanakan sekian, toh, sekian program diklat, pelatihan misalnya Pol PP atau pariwisata atau pemberdayaan perempuan atau apa itu manajemen kepegawaian dan sebagainya. Database-nya sudah ada. Sudah database. Yang buat database itu tentunya harus dari kelembagaan. Nah, nantinya setelah sudah kita pilih-pilih
memilih di situ, baru kita boleh koordinasi. Kan? Bagaimana sertifikasinya? Toh? Apakah ada lembaga akreditasi yang bisa untuk mensertifikasi itu, atau kita sendiri yang bisa mengakreditasi? Begitu. Kan harusnya kan sertifikasi itu kan seperti yang lalu Pol PP kan itu dilaksanakan oleh apa namanya Kemendagri kan, karena memang mereka itu lembaga yang dipercayakan untuk memberikan akreditasi kepada ASN yang berkaitan dengan bidang itulah Pol PP. Begitu. Jadi selain daripada sertifikasi ini penting, selain juga akreditasi. Apakah kita mempunyai akreditasi misalnya untuk memberikan sertifikat kepada misalnya peserta yang lulus Pol PP atau bagaimana? Nah, jadi tolong direncanakan itu untuk kegiatan-kegiatan diklat, dan tentunya ada database diklat apa yang harus kita laksanakan. Harus ada kerjasama barangkali. Maka demikian Ibu Vera, Pak Marlon, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Saya melihat waktu sudah jalan terus. Jika sudah tidak ada lagi yang akan memberikan tanggapan, diskusi hari ini akan ditutup. Dan beberapa catatan penting hari ini. Oh, ada yang resen. Silakan Pak Gerald. Ya, oke. Terima kasih Pak Marlon. Jadi izin untuk semua peserta diskusi. Jadi untuk penguatan kelembagaan saya kira banyak hal yang kita harus lakukan supaya kelembagaan ini lebih diperkuat. Tidak usah lagi melihat yang lalu, tapi kita melihat ke depan. Seperti juga dari Pak Kaban punya visi ke depan, bukan cuma sampai sertifikasi kita akan sampai ke ISO. Dan setelah saya lihat-lihat ISO yang paling cocok untuk kita itu adalah ISO 9001 tahun 2015 tentang manajemen mutu. Nah, akreditasi dan ISO ini sebenarnya berhubungan sangat erat. Kalau akreditasi berjalan dengan baik, kalau kelembagaan berjalan dengan baik, maka akreditasi dan ISO ini bisa akan dicapai juga dengan tidak sulit. Di kelembagaan kita mungkin bisa mengonline-kan beberapa kegiatan, Monef online. Itu sudah ada beberapa BPSDM yang sudah melaksanakan Monef online. Analisa kebutuhan diklat AKD online, itu juga sudah beberapa BPSDM yang sudah melakukan. AKD yang mereka lakukan bukan cuma mengundang semua perwakilan dari lembaga, khususnya yang menangani diklat atau kepegawaian, tapi AKD mereka itu sampai semua PNS terlibat dalam AKD ini, bisa memberikan usulan bahwa yang kami butuh diklat seperti ini. Karena mungkin mereka lihat kalau AKD cuma perwakilan dari lembaga, ada mungkin substansi atau kompetensi dari mereka yang tidak tersampaikan. Karena itu ada beberapa lembaga menggunakan AKD online dan semua stakeholder termasuk PNS itu bisa memberikan tanggapan. Itu salah satu peluang juga untuk penguatan kelembagaan. Kita juga belum ada survei kepuasan pelanggan atau pooling. Kita bisa melakukan pooling atau survei kepuasan pelanggan untuk melihat mutu kita sampai di mana. Bagaimana sampai di mana manajemen mutu kita, kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan pendiklatan di BPSDMD. Dan ini salah satu poin penting kalau kita menuju ISO 9001 tahun 2015. Dan dengan begitu kita harus memulai sebenarnya tim manajemen mutu yang ada di BPSDMD. Karena setahu saya setiap BPSDM itu harus punya tim manajemen mutu. Itu harus dihidupkan kembali dan melaksanakan tugas-tugasnya untuk mendukung pencapaian standarisasi kita ke akreditasi dan bisa ke ISO. Internal audit kita harus jalan. Dan itu mungkin kelembagaan bisa menginisiasi. Jadi ada banyak peluang sebenarnya dari kelembagaan yang bisa kita kembangkan supaya lembaga kita, BPSDM kita ini menjadi lebih maju dan sesuai dengan visi juga dari Pak Kaban bisa sampai ke ISO, bukan cuma akreditasi. Kalau akreditasi itu mungkin supaya kita memenuhi standar kediklatan. Tapi kalau ISO itu bukan sekedar memenuhi, tapi melebihi ekspektasi pelanggan, pelayanan yang kita lakukan.
Jadi itu mungkin beberapa poin dari saya. Kita gunakan teknologi sekarang di kelembagaan, itu bisa memperkuat kelembagaan. Ada banyak tugas di kelembagaan bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang ada saat ini. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gerald. Ini masukan-masukan yang sangat luar biasa berkaitan dengan kekinian. Memang menurut saya ini perlu didorong. Ternyata aspek kelembagaan itu sangat penting sekali untuk pencapaian visi dari gubernur maupun pemerintahan Jokowi berkaitan dengan peningkatan SDM, khususnya SDM aparatur. Dan saat ini eranya era teknologi, industri 4.0, dan itu seperti sejalan dengan apa yang selalu kabar sampaikan. Memang berkaitan akreditasi menuju ISO ini, banyak kerjaan yang harus dilakukan. Artinya dari sini bisa tergambar berapa banyak sumber daya manusia, khususnya di bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan yang harus diperkuat. Jadi memang kita tidak bisa bicara mau penguatan kapasitas atau kompetensi ASN aparatur Pemprov Sulut kalau kita sendiri tidak kompeten untuk melakukan itu. Ini menjadi PR ke depan, khususnya bidang sertifikasi kompetensi, untuk memetakan kembali apa yang bisa dilakukan oleh khususnya BPSDM Sulawesi Utara untuk menjawab misi gubernur. Dan saya pikir waktu kita sudah tidak terlalu banyak. Saya ingin beri kesempatan kepada Pak Kaban untuk berikan tanggapan akhir sebelum webkusi ini kita tutup. Silakan Pak. Oke, ya, makasih. Terus, baik, saya pertama mengapresiasi segala sesuatu ataupun yang sudah sangat berperan aktif dari teman-teman sekalian, sangat baik ya. Ini webkusi yang pertama, sehingga menurut saya sudah cukup baik, sudah cukup baik ya, supaya kita diskusikan. Tetapi hal yang saya inginkan, saya begitu eager ya, begitu kita punya progres yang besar. Mohon maaf Pak, agak putus-putus Pak. Internetnya stabil tertulis di sini. Ini sudah terdengar ya? Ya, jadi pertama saya ulangi lagi, saya apresiasi bagi semua teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam webkusi ini, karena ini adalah webkusi yang pertama, menurut saya sudah sangat baik dinamikanya yang terjadi dalam diskusi kita. Tapi saya ingin tindak lanjut dari ini, ada beberapa poin yang ingin saya ingin dilanjutkan dalam FGD kalau perlu. Jadi memang dibahas tema. Karena saya mengharapkan bidang sertifikasi kelembagaan ini, sertifikasi kompetensi dan kelembagaan ini menjadi bidang yang begitu begitu dinamis ya, begitu terlihat kegiatannya. Saya ingin memperkuat bidang ini menjadi bidang yang memang menjadi andalan dari BPSDM. Kalau perlu nanti tenaga-tenaga sumber daya yang punya potensi akan dilibatkan di situ, sehingga akan mampu menghasilkan konsep-konsep yang sangat bagus dari bidang sertifikasi kompetensi dan kelembagaan ini. Termasuk para wideiswara yang saya harapkan juga banyak memberikan masukan. Jadi wideiswara yang diminta untuk dibagi dalam bidang-bidang bukan membantu pekerjaan secara fisik, tetapi membantu pemikiran, ya, membantu pemikiran, mungkin saja menjadi narasumber, hal-hal seperti itu yang juga memang menjadi fungsi dan tanggung jawab dari para sebagai pemikir dan pengembang, itu diberikan bantuan bidangnya. Nanti operasionalnya ya bidang yang melaksanakan pemikiran yang sudah dibagi dalam bidang-bidang tertentu itu juga memberikan masukannya di situ.
fungsinya di situ, sehingga bidang menjadi optimal. Kalau diskusi kita kali ini tidak apa-apa, nanti kita bisa lanjutkan, ya bisa kita lanjutkan dalam FGD, dalam seminar saya katakan tadi, untuk kita diskusikan lebih lanjut. Karena menurut saya tidak cukup waktu untuk kita bicara banyak, seperti tadi, untuk membedah seluruh sub bidang yang saya inginkan tadi, sepertinya memang waktu yang membatasi. Hingga kita akan cari konsep ataupun model yang tepat untuk bagaimana lebih mengeksplorasi hal-hal yang dibutuhkan, sehingga kita menghasilkan konsep yang saya katakan atau tadi dikatakan Pak Gerard betul, kita akan punya konsep ideal, konsep yang menuju ke ISO. Saya juga sudah banyak mencari referensi. Tadi dikatakan Pak Gerald, kita menuju ke ISO 9001 ya, untuk manajemen, dari sisi manajemennya, betul. Saya berharap seperti itu. Kita punya konsepnya dulu. Kalaupun kita belum mendapatkan ISO-nya, tapi konsepnya kita sudah ada. Itu maksud saya. Memang tadi akreditasi banyak disebut. Akreditasi, betul dikatakan Pak Gerald, karena itu untuk kebutuhan standarisasi. Diklat harus terstandar seperti itu, harus ada akreditasi. Tetapi ISO adalah pengakuan dari sistem yang sudah bagus, manajemen yang sudah baik, itu pengakuannya lewat ISO. Itu sudah pasti itu dan sudah menjadi standar secara internasional. Maka mari kita menuju ke sana. Walaupun kita istilahnya belum, tapi kita sedang bergerak ke sana. Sama dengan orang diperintahkan pergi di kantor gubernur, tapi terus sementara berjalan ke sana. Bukan masih sementara ada dulu di sini, tapi sementara menuju sana. Jadi sudah ada arah yang hendak dituju. Masukan-masukan tadi sangat baik, teman-teman, dan saya harapkan nanti akan berlanjut menjadi sebuah diskusi yang lain yang bisa kita kembangkan. Dan di bidang sertifikasi kelembagaan ini, ada begitu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, baik dengan anggaran maupun tanpa anggaran. Makanya saya mohon kerelaan dan tentu dedikasi kerja dari teman-teman kalian untuk kita memanfaatkan masa yang ada sekarang dengan anggaran yang minim, tapi kita akan coba memberikan yang terbaik tentu bagi kantor kita ini. Rompe Belanga ini orang bikin bagus. Biarpun cuma sederhana, kasihan tuh nasi goreng, orang bikin sedap tuh, sehingga orang enak menikmatinya. Walaupun cuma menunya sederhana, karena anggaran terbatas. Karena doi cuma sedikit, jadi cuma misalnya dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Kita berikan pemikiran-pemikiran yang baik supaya dalam kesederhanaan orang bisa memberikan masukan yang bagus. Tadi usul dari Gerald sangat baik, orang akan membentuk tim manajemen mutu ya, untuk menghasilkan manajemen yang baik. Kalau internet sudah stabil lagi. Jadi itu saja mungkin beberapa hal yang bisa kita hasilkan hari ini, menurut saya sudah sangat bagus dan menarik. Nanti akan kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi maupun seminar-seminar atau FGD selanjutnya. Ya, makasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Kita membangun BSDM kita menjadi lembaga yang bisa kita banggakan. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Kaban atas statement terakhirnya berkaitan dengan diskusi kita hari ini yang diselenggarakan atau yang menjadi penanggung jawab adalah bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan dengan topik bedah tugas pokok dan fungsi. Jadi intinya saat ini kita hanya ingin membedah saja, melihat apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan berkaitan dengan peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sulawesi Utara untuk menunjang pencapaian visi gubernur dan visi Presiden Jokowi. Kalau saya bisa sampaikan di sini beberapa poin penting, ini saya sudah merekam screenshot-nya dan pemaparan serta tanggapan para peserta diskusi. Ini ada beberapa catatan yang akan dijadikan
tulisan akhir seperti laporan penyelenggaraan Webkusi hari ini, dan jika berkenan semua bisa mengakses